Apa kabar anak-anak semuanya? Insya Allah sehat walafiat ya semua. Kali ini kita kembali bertemu dalam tema 4, subtema 3, di mana materi kita tentang globalisasi dan cinta tanah air, khususnya muatan IPS, yaitu kerjasama ASEAN di bidang IPTEK. Apa itu IPTEK? Ya, betul, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, era globalisasi tidak lepas dari kemajuan teknologi. Teknologi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, negara-negara ASEAN yang tergabung dalam organisasi ASEAN juga saling melakukan kerjasama. Apa tujuan kerjasamanya di bidang IPTEK? Nah, ini lambang ASEAN ya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Nah, salah satu bentuk kerjasamanya apa? Nah, bentuk kerjasamanya di bidang IPTEK yaitu ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN Codes ya. Kemudian, yang apa tujuannya dari ASEAN Codes ini? Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu dan pengetahuan. Nah, bentuk-bentuknya apa saja? Yaitu ada pusat penelitian ya, yang namanya Philtrop Regional Center for Tropical Biology atau Pusat Penelitian Biologi di Bogor. Nah, saya kan suka pergi ke Kebun Raya Bogor. Nah, itu merupakan pusat penelitian biologi ASEAN di Indonesia, tepatnya di Kebun Raya Bogor. Nah, selain itu ada RESCAM, Regional Center for Education Science Mathematics atau Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan Matematika. Nah, ini adanya di Penang, Malaysia. Berikutnya ada RELC, yaitu Regional English Language Center atau Pusat Bahasa Inggris di Singapura. Dan ada lagi CERSCA, yaitu Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Nah, selanjutnya peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang IPTEK yang lainnya apa saja? Nah, perhatikan gambar-gambarnya. Nah, iya, ada yang bisa tahu apa ini maksudnya? Ya, yaitu yang pertama, perannya adalah memberikan dukungan bagi kegiatan riset dan pengembangan IPTEK serta inovasi nasional negara-negara ASEAN. Selain itu, juga memberikan bantuan kepada tenaga ahli untuk mengembangkan berbagai temuan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Selanjutnya, mengadakan program pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Nah, ini seringkali nih ya, ada orang misalkan Malaysia belajar di Indonesia maupun orang Indonesia belajar ke Singapura ya. Nah, ini semuanya adalah merupakan bentuk-bentuk kerja sama negara-negara ASEAN khususnya di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya peran Indonesia yang lain apa? Ya, nah ini salah satunya. Negara pembentukan negara ASEAN. Jadi pemrakarsanya ya dari Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik dari Indonesia, dari Filipina, dari Singapura, dari Thailand, dan dari Malaysia. Inilah wakil-wakil Indonesia di ASEAN. Kemudian perannya apa lagi? Nah, coba siapa yang pernah lihat itu lambang apa? Baru beberapa tahun yang lalu. Ya, betul. Ini adalah SEA Games ya. Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games ya. Nah, selanjutnya ada lagi tuan rumah KTT ASEAN. Nah, inilah peran-peran Indonesia di negara-negara anggota ASEAN. Berikutnya, apa sih faktor pendorong dan manfaat kerjasama ASEAN? Ya, faktor pendorongnya kerjasama ASEAN yang pertama adalah karena adanya perbedaan sumber daya
alam ya. Negara-negara dengan sumber daya alam yang berbeda akan saling kerjasama dan dapat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua adalah perbedaan ideologi. Nah, ideologi itu apa sih? Nah, ideologi itu adalah dasar atau landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita dari bangsa atau negara tersebut. Nah, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki ideologi Pancasila. Yang ketiga, karena apa? Perbedaan teknologi. Nah, perbedaan teknologi itu apa? Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan tiap negara berbeda. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, selanjutnya, setelah faktor pendorong kerjasama ASEAN kamu sudah ketahui, apa manfaat kerjasama ASEAN? Yang pertama, meningkatkan perekonomian negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Selanjutnya, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Contoh-contohnya adalah ekspor dan impor barang-barang. Kita bisa menikmati barang-barang luar negeri, begitu pula yang di luar negeri bisa menikmati barang-barang buatan Indonesia. Yang keempat apa? Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Jadi kita bisa mengirim, ya, ekspor dan impor barang. Selanjutnya, memperluas lapangan pekerjaan. Ya, kita bisa menerima tenaga asing, juga kita bisa bekerja ke luar negeri. Nah, ini manfaat dari kerjasama ASEAN. Kemudian yang keenam, menambah devisa negara. Tentunya pendapatan negara bisa bertambah, ya. Yang ketujuh, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang apapun, ya. Yang kedelapan, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan negara-negara ASEAN. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Olimpiade Sains Indonesia termasuk selalu aktif di dalamnya. Nah, demikianlah tentang kerjasama di bidang iptek, dan tugasnya adalah, nah, nih, dari yang sudah kalian dengarkan penjelasan tadi, tulis 2 contoh peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek. Yang kedua, jelaskan salah satu faktor pendorong kerjasama ASEAN apa sih? Nah, ini tugasnya. Selamat belajar. Silakan kalian baca bukunya, ada di halaman 103 dan sebelumnya ada di halaman 79. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.